Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Di sini saya akan bahas materi ekonomi bisnis untuk pertemuan yang kelima. Oke, bisa kalian lihat di sini. Ekonomi bisnis untuk pertemuan yang kelima oleh tim BDP dan AKL SMK Mambaul Ulum Muncar. Untuk selanjutnya, saya di sini akan membahas KD. Yang pertama yaitu 3.4 menerapkan hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Jadi kemarin-kemarin saya kan sudah membahas penawaran. Untuk pertemuan yang ketiga saya bahas hukum permintaan, pertemuan yang keempat saya bahas hukum penawaran, dan untuk yang pertemuan yang kelima ini saya akan bahas harga keseimbangan pasar. Oke, selanjutnya di sini ada KD 4.4 yaitu menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Oke, selanjutnya untuk indikator 3.4, yang pertama siswa mampu memperjelas hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Yang kedua, siswa mampu menentukan hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Dan yang ketiga, siswa mampu menguji hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Oke, selanjutnya untuk indikator 4.4 yaitu siswa mampu mengoreksi hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Yang kedua, siswa mampu membandingkan hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menentukan hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Lanjutkan, kita fokus untuk materi yang pertama yaitu keseimbangan harga. Keseimbangan harga atau harga keseimbangan adalah suatu harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Dengan kata lain adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi setiap adanya interaksi antara pembeli dan penjual dengan tawar-menawar, maka itu timbullah harga keseimbangan. Oke, selanjutnya proses terbentuknya harga keseimbangan berawal dari adanya interaksi di sini antara pembeli yaitu permintaan dengan penjual yaitu permintaan yang dilakukan secara wajar. Interaksi antara permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama di sini ada hukum permintaan menyatakan bahwa permintaan cenderung akan bertambah apabila harga turun. Jadi contohnya setiap harga barang itu turun, maka permintaan pembeli cenderung akan bertambah. Oke, selanjutnya untuk hukum penawaran di sini menyatakan bahwa penawaran cenderung akan bertambah jika harga naik. Jadi jika produk itu harganya naik, maka penawaran pembeli itu akan cenderung lebih bertambah. Oke, selanjutnya terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana kuantitas yang ditawarkan dan diminta sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi salah satu patokan pembeli dan penjual dalam menentukan harga suatu barang. Jadi setiap penjual dan pembeli sudah menawar, maka itu nanti akan timbul atau akan mendapatkan hasil kesepakatan bersama. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu cara menghitung harga keseimbangan. Oke, yang pertama yaitu dengan cara menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel. Untuk menghitung harga keseimbangan, kita harus menyusun tabel yang berisi P yaitu harga, QD yaitu jumlah yang diminta, dan QS yaitu jumlah yang ditawarkan. Melalui tabel tersebut kita bisa melihat pada harga QD sama dengan QS. Oke, bisa dilihat di sini gambarnya. Berikut ini disajikan sebuah tas susun oleh Santi dari data-data yang ada. Di sini contoh,
saya untuk P itu adalah harga, untuk QD itu adalah jumlah yang diminta oleh pembeli, dan QS adalah jumlah yang ditawarkan penjual. Di sini bisa dilihat dari tabel di atas bahwa pada harga 4.000 bisa dilihat 4.000 dengan harga 4.000, jumlah yang diminta 60, jumlah yang ditawarkan 60. Diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini berarti harga keseimbangan terjadi pada saat harga sebesar 4.000 dan jumlah keseimbangan terjadi pada saat pensil berjumlah 60 biji. Jadi contohnya, misal saya ingin membeli sebuah pensil yang saya minta, saya membutuhkan 60 unit pensil. Nah, di sini bisa untuk 60 unit pensil dengan harga 4.000. Maka si penjual antara dengan harga keseimbangan kesepakatan bersama, penjual bisa dengan harga 4.000 menawarkan 60 unit pensil. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Oke, yang kedua yaitu menghitung harga keseimbangan melalui menggunakan kurva. Di sini sebenarnya contohnya sama saja di sini antara keseimbangan harga yang diminta pembeli dan harga yang ditawarkan oleh penjual. Oke, bisa kalian pahami sendiri untuk gambar ini. Contohnya sama seperti yang nomor 1 ini. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menghitung harga keseimbangan menggunakan pendekatan matematis. Pendekatan matematis akan kita gunakan dalam mencari harga apabila data yang kita dapatkan berbentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk mencari harga keseimbangan antara fungsi permintaan dapat digunakan rumus syarat keseimbangan, yaitu seperti ini rumusnya. QD sama dengan QS atau D sama dengan P. Jadi jumlah yang diminta sama dengan jumlah ditawarkan, atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk materi ekonomi bisnis untuk pertemuan yang kelima ini. Selalu semangat belajarnya ya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.